semuanya, kembali lagi di episode kesekian dari Bicara Uang, Cerdas Kelola Uang, Bijak atur masa depan. Luar biasa, tidak terasa ya. Udah Ini banyak adalah- banget episode-episode yang udah kita Betul. laluin gitu. Kita udah baca banyak banget teman-teman yang ngerasa relate, gitu ya. Kita berlama-lama lagi, mungkin udah pada kepo nih, kita Ya. hari ini tuh bakal bahas apa sih, Bar? Betul. Jadi kita sudah melakukan analisis ya, kita sudah baca komen teman-teman semuanya satu persatu dan kita lihat kemarin ada salah satu komentar yang pengen banget kita ngebahas atau dia pengen tahu POV sudut pandang Gen Z mengenai liburan. Tepuk tangan dulu dong semuanya di sini, supportnya ya. Oh, Mas. Pas Ming Base. Oke. Kenapa nih, Bar, kita ngebahas liburan gitu? Kenapa kita bahas liburan di episode kali ini? Jadi berangkat dari latar belakang bahwa saat ini liburan dianggap menjadi sesuatu yang Penting, wajib. wajib. Saya bisa bilang wajib. Karena kalau nggak liburan, Nggak healing, kurang. nggak ngasih makan followers. Oh, emang exposure banget Oh, ya, nggak gitu, nggak Akbar gitu. itu ya. Karena kita kalau Ketahuan misalnya, sih. kalau kita selama ini liburan tuh kayak pasti kita jadi belajar banyak hal ya. Karena ada sisi positifnya dari nggak sekedar kalau orang mungkin liburan ke sana kemari ngabisin duit gitu-gitu kan orang tua zaman dulu pasti suka ada aja yang komentar kayak gitu ya. Orang tua saya pribadi sih sejujurnya. Orang tua saya sendiri, please orang tua saya di rumah please open minded. Oh, enggak. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa kayak liburan sana, liburan sini tuh kayak ya udah liburan ngabisin duit gitu kan. Kesenangan semata gitu. Padahal dari liburan kita tuh bisa belajar banyak hal. Dan bisa kita juga create a memories with ya orang-orang terdekat kita, entah sahabat, entah teman dekat, Ya, entah pasangan. keluarga. Pasangan belum pernah sih, Kak. Jomblo ya. Oke. Belum pernah liburan sama pasangan. Belum sih, emang Akbar pernah? Oh, belum. Belum. Jangan buka-bukaan di Jomblo sini ya. Oke. Liburan gitu kan. Tadi berangkat jadi pentingnya liburan. Kayak misalnya kita liburan ke daerah-daerah yang ternyata banyak destinasi-destinasi hidden gems gitu kan. Ada istilah hidden gems sekarang. Kayak bahkan orang jadi belajar banyak hal misalnya dari cara survival ketika liburan ke destinasi-destinasi yang terpelosok misalnya, bagaimana kita melihat kehidupan orang-orang lokal di suatu daerah yang bukan daerah kita gitu Terus itu kan. kita juga bisa pelajarin culture mereka, Betul, budaya mereka kalau betul. emang kita liburan di tempat yang emang banyak banget ya ininya sejarahnya dan sebagainya. Culture-nya gitu kan, live like local, orang-orang sering bilang gitu. Kita jadi belajar misalnya apa makanan-makanan khas dari suatu daerah, itu kan jadi cerita baru ketika kita yang domisili di Jakarta, kemudian misalnya kita liburan Ke Jogja, let's say. Labuan Bajo, Labuan Bajo. Jogja, yang gitu itu kan punya ciri khasnya sendiri ya, berbeda dengan Jakarta gitu. Ya Jakarta juga punya ciri khasnya sendiri gitu. Ketika kita balik, iya kemarin aku kebetulan habis liburan dari Labuan Bajo. Ternyata di Labuan Bajo itu seru ya, tinggal di kawasan yang dekat Kawasan dengan wisata, terus itu perairan, pantai. betul, ngeliat sunsetnya bagus di sana, cuci mata lah intinya gitu Cuci ya. mata lah ya. Terus makanan-makanannya mungkin banyak olahan Seafood. ikan, seafood, dan itu kan jadi cerita baru gitu kan. Bagaimana kendaraan, transportasi, penginapan selama di sana, dan itu juga somehow kita sebagai Gen Z, kita sebagai orang yang liburan, pasti kan belajar memanajerial keuangan juga di situ kan. Nah itulah kenapa kita akhirnya membahas liburan. Nah, menurut Akbar sendiri nih, liburan setiap tahunnya itu maksimal berapa sih, Bar? Dan lo tuh tipe kalau yang liburan itu prefer sama siapa? Entah itu sendiri, kan ada kan yang solo traveling, terus ada yang sama teman dan lain sebagainya. Nah, lo nih tipe yang kayak gimana gitu? Ya. Ada 2 pertanyaan tuh ya barusan. Ya, oke. Pertanyaan pertama, seberapa sering gue liburan lah intinya gitu kan. Gue pribadi kebetulan biasanya kalau liburan nggak ada target sih, kayak dalam setahun gue harus liburan atau mengunjungi berapa negara, berapa kota gitu, enggak. Luar Belum biasa ya, sekaya negara itu ya. ya, negara Belum ya. Aduh, penghasilan masih pas-pasan. Curhat ya? Ya gitu. Jadi paling biasanya sih kalau gue pribadi mau liburan itu menyesuaikan dengan
nggak cuma keinginan sih, lebih ke ada faktor lain gitu selain liburan. Contohnya bisnis trip. Itu dihitung ya? Itu dihitung Bisa sih, ya, dihitung bisa sih. dong. Jadi kayak mungkin spare 1-2 hari extend bentar gitu untuk liburan gitu. Itu juga jadi salah satu eksplorasi lah, bentuk eksplorasi Berarti terhadap nggak suatu daerah. benar. Itu yang pertama. Sabar, masih ada lagi. Biasanya karena kebetulan gue seneng lari. Lagi-lagi gue mau kasih tahu kalau gue lari banget anaknya. Oh, Gitu enggak. ya. Maaf. Ada beberapa orang yang ilfeel. Jujur sih, gue tahu Karena sih, gue paham. terlalu Iya kan, NPD banget terlalu ya di running ini. NPD ya bahasanya ya. Lebih Terus, ya. terus. Jadi kan banyak tuh event-event luar di luar kota atau di luar negeri kayak race, maraton gitu-gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga jadi program pemerintah, sport tourism namanya. Gitu. Jadi kita berolahraga sambil menyaksikan suguhan atau destinasi-destinasi yang ada di satu kota tersebut. Misalnya in the next month itu gue ada race di Borobudur Marathon. Itu kan di Magelang ya. Jadi ya dekat sama Jogja. Jadi ya akan explore daerah Jogja dan sekitarnya gitu. Nginep di Jogja, menikmati culture-nya di Jogja gitu-gitu. Jadi Percaya aku. iya betul. Betul. Kayak tahun lalu sempat ikut Singapura Marathon gitu kan. Nah itu explore Singapura. Emang luar biasa banget sih Akbar tuh anaknya emang Enggak gitu juga traveling sih. banget sih. Enggak. Tapi memang harus ada occasion tertentu. Enggak yang kayak benar-benar aku planning, ada sih beberapa tapi jarang gitu. Jadi pasti ada occasion lain. Kalau Elsa sendiri saya lihat kan udah Belum, kemarin baru pulang dari pertanyaan kedua belum dibalas. apa tuh yang kedua tadi? Yang kedua lebih prefer solo traveling atau mending sama teman gitu. Oke. Sebenarnya ada pro and cons ya. Tergantung kebutuhan. Kalau solo traveling ini biasanya untuk orang-orang yang misterius. Ya, itu kan Orang-orang yang sedang berusaha healing. ya itu Akbar nggak sih? Itu Pernah agak ada di misterius fase kayak itu. itu. Salam kenal. Iya. Jadi memang ada fase di mana aku pribadi sih pengen kayak solo traveling. Misalnya ya mungkin lagi pengen menikmati suasana sendiri, Lari eksplorasi dari tempat Sabang baru sampai sendiri. Merauke kan? Lari dari masalah. Bisa ya? Bisa. Jadi Terus? ya itu tapi beberapa kali doang sih. Tapi seringnya sebenarnya aku lebih pro dan lebih prefer liburan atau eksplorasi suatu tempat itu dengan teman. Ya teman atau saudara atau ya siapapun itulah gitu. Pokoknya ada temennya gitu. Karena ketika liburan bareng teman-teman itu akan saving budget banget, Sa. Kayak penginapan misalnya. Kalau solo traveling kita nginepnya di apa namanya yang tempatnya sempit-sempit itu? Kabin. Kabin. Kok kabin? Apa sih namanya bobo cabin? Bukan bobo cabin ya, apa sih? Iya, Apa sih? kapsul. Boleh ini Kapsul nggak sih? hotel. Kapsul hotel atau Iya, dorm. Ya dorm. Kapsul hotel itu kan maksudnya fasilitas yang disiapkan oleh beberapa hotel untuk menghemat budget sebagai solo traveler gitu kan. Atau kayak backpacker gitu. Ya. Ya itu juga bisa jadi solusi. Tapi kalau gue pribadi lebih senang sama teman-teman karena split bill. Itu adalah contoh konkretnya, Mas. Iya, split bill. Ada juga itu apa namanya salah satu bank tuh ngeluarin split Iya, bill fitur baru. itu. Fitur itu Keren luar biasa. Itu sangat membantu loh. Sangat membantu. Itu kalau nggak salah tuh nama brandnya Blue by BCA. Oh iya, bisa banget loh. Blue tap in ke sini. Blue bisa tap in banget loh ke iya. acara kita gitu. Betul. Itu salah satu fitur yang sebenarnya sangat membantu. Sangat membantu kita Lagi banget liburan, kan. ya kan? Pasti kayak misalnya untuk hotel, hotel. pesawat, atau apapun transportasinya kereta gitu ya. Terus lagi makan di satu restoran. Kan ribet ya kalau kita langsung bagi-bagi di tempat gitu kan. Pasti Kita ngitung satu-satu teks ribet. kan. Ya, itu banyak Pasti kita banget. jadiin satu dulu, nanti dia pesen apa udah hafal, udah tahu segala macam, ya udah tinggal pakai fitur split bill. Aduh muncrat. Tinggal pakai fitur split Bill. Fitur Split bill. Iya. Nah, fitur ini cukup membantu gitu karena ya tadi pengeluaran. Stop Mas. Oke. Split Bill. ya, jadi ya itu tadi. Jadi sama teman-teman jadi lebih hemat, pengeluaran jadi lebih terukur, dan setiap mau melakukan suatu tindakan atau suatu activity atau suatu kegiatan di tempat destinasi itu pasti kita kayak tanya teman dulu. Kira-kira kalau kita kesini seru nggak ya? Activity apa sih yang Mau bisa kita nggak lakukan? gitu? Mau Kayak nggak harus nemenin? ada persetujuan semuanya lah. Kayak kalau Betul. bareng-bareng. Bikin itinerary gitu kan, rundown itu detail biasanya gitu kan. Kayak kita dalam 3 hari atau seminggu di Bali kita mau ke pantai mana aja, sunset di mana, bengong di mana, pijet di mana gitu kan kadang kita capek. Pijet ya? Oh iya. Apa sih Mas? Refleksi Mas bahasanya Mas. Oke. Kalau yang bingung kenapa saya panggil Mas ya?
Tanya sendiri, itu preferensi pribadi. Intinya gitu. Nah kalau Elsa, boleh sedikit diceritakan. Apa Dalam nih? setahun atau dalam sebulan kayaknya udah tiap minggu harus keluar kota. Enggak kayak gitu, Lah, Mas. kemarin kalau nggak salah Elsa cerita gabut dikit ke Palembang, Enggak gabut ada. dikit ke Medan. Itu kayaknya deketan. Itu kayaknya gebetan Akbar Oh, ya, enggak, kayak beda, gitu. beda. Bener-bener kayak mampus sih kalau Iya. itu sih. Elsa boleh silahkan statementnya. Kalau gua sih sama kayak lu, kayak nggak ada rencana untuk tahun ini gua harus kemana dan Bohong. sebagainya. Bohong. Nggak ada aku. Kemarin katanya udah beli tiket ke Jepang. Nggak ada. Oh, enggak ya? Nggak ada, Mas. Kalau ke Jepang nggak akan aku di sini. Di Jepang aku. Ya ke Jepangnya nggak sekarang. Oke. Ya, Jadi terus. mungkin ya itu bisnis trip itu juga menjadi pertimbangan gua Ya, gitu. ya. Ketika gua habis kerja, oh yaudah gua extend seminggu atau 5 hari di situ, terus tuh gua langsung liburan dan ambil cuti gitu. Ya. Karena menurut gua ya sekalian aja gitu. Untuk tiket dan sebagainya dibayarin kantor kan akhirnya kayak gitu. Itu jadi kayak Bener sih, akal-akalan memanfaatkan Gen Z. bisnis trip. Memanfaatkan. Terima kasih kantor tercinta. Oke, jadi kalau menurut gue tuh bikin hemat banget. Ya. Tapi emang beberapa tahun terakhir ini ada aja gua untuk ke Bali gitu. Bali itu selalu menjadi destinasi. Bener sih. Iya kan? Setuju. Kan terakhir kita ke Bali juga berapa tahun yang Salam lalu? lagi. Setuju banget. Banyak sekali destinasi yang selalu baru di Bali itu ya. Baru. Jadi Ada gua sama kayak- Akbar nih dulu juga kita tuh satu kantor gitu ya, Bar ya. Kita pernah kemana aja, Bar? Labuan Bajo, Bajo, Bali, Bali. Jogja, terus apa lagi ya? Banyak ya. banget. Banyak banget itu, dan itu semua kita memanfaatkan fasilitas business trip. Bisnis trip yang sangat indah Itulah gitu ya. Gen Z. Itulah Gen Z. Sambil harus menyelam minum. susu. Aduh, Mas, kurang peribahasa ya. Aduh. Maaf orang luar sih, Mas, Ini aku. gitu. Oke, Terus kalau semisal prefer solo traveling atau sama teman-teman? gue nggak bisa solo traveling. Oh, wow. Gue nggak bisa karena gue Pick me. ngerasa kayak bukan pick me. Karena gue agak anxious ketika gue ngelakuin suatu hal yang seru-seruan atau kayak healing gitu sendiri gitu tuh gue masih takut. Tapi kan Kenapa? lu pernah ngomong ke gue suatu saat orang tuh bakal bisa untuk sendiri. Nah, untuk di gua sekarang kayaknya belum bisa. Gue lebih prefer sama teman karena menurut gua ketika liburan sama teman kayak banyak memoris, terus itu banyak hal yang dilakuin bareng-bareng dan menurut gua tuh berharga banget. Kayak liburan terakhir kita yang di Jogja itu menurut gua kayak itu the Meaningful. best, itu meaningful banget yang kayak memorable, uang habis juga tapi kita itu di posisi dimana uang kita habis tapi kita worth to iya spend. kayak ya seneng aja gitu. Cuma ya emang itu nggak bisa diimplementasikan gitu karena itu nggak wise banget di umur kita segitu terus kita menghabiskan uang dalam suatu waktu yang banyak banget. Ya, kita gitu. pernah ada di fase impulsifnya. Impulsif itu, kayak, ya. ya udahlah, yang penting sekarang dulu, Iya. besok mah urusan nanti Urusan gitu. nanti. Nah sekarang kayaknya nggak bisa ya kayak Betul, gitu karena betul. semakin dewasa kita juga harus nggak semakin dewasa aja sih, kita harus dewasa secara finansial gitu. Iya kan? Bijak sekali. Bijak sekali. Elsa Teguh. Ya. Oke, kalau kita udah ngomongin barusan liburan nih, Bah. Sebenarnya lo tuh tipikal yang liburan nih, udah langsung aja duit segini langsung dapat duit banyak gitu, langsung liburan atau nabung dulu atau lo prefer kayak yang ngematengin banget gitu. Kita mau kemana dan sebagainya. Ya, tadi Elsa kan bahasanya dapat uang sekian langsung dihabisin gitu ya. Ya kan, Dari Abang mana kaya, saya Bang? dapat uang sekian, Mas? Segepuk gitu, menang super deal kan saya? Terus gimana tuh, Mas? Ya saya pribadi sih biasanya akan planning dulu. Liburannya kemana? Gitu kan. Kita harus cari tahu kira-kira untuk biaya kehidupan satu hari hidup di sana, di tempat destinasi kita itu akan spend berapa gitu kan. Transport juga. Transport gitu, penginapan, tempat tinggal. Ini nggak mau makan. luntang-lantung ya di tempat Di tempat destinasi orang liburan. gitu ya. Healing hilang. Jangan sampai hilang, jangan ya. Hilang akal sehat gitu dibuatnya. Itu jangan gitu kan. Jadi kita harus memplanning semuanya tuh sedemikian rupa sehingga ya itu tadi tidak hilang Split gitu. bill. Stop, jangan split bill lagi. Oke. Gitu. Malah kalau gua tuh tipe yang kalau misal liburan nih, Bar ya. Impromptu? Enggak impromptu. Bener-bener ada sheet-nya gitu kayak sheet, Google Sheet gitu Google kayak yang Sheet. bener-bener apa namanya? Wow. Oh, nanti transportnya berapa gitu. Terus kita Bener, mau bener, kemana tuh range-nya harganya berapa. Karena menurut gua mungkin dulu waktu gua masih umur 20-an gitu ya. Ya. Sekarang 20-an juga, 24, umur 20, 21, 22 tuh kayak yang 24 umurnya, Mbak.
Iya, oke. Terus habis itu di umur 20-21 kayak ya udahlah, yang penting kita jalan dulu. Tapi makin kesini kayaknya nggak ini deh, kalau misal kita nggak ngerencanain budgetnya berapa, terus naik transportasi apa dan sebagainya, itu tuh lebih work kalau kita apa ya, list satu-satu gitu. Betul, Kalau betul. lu sendiri, Di-detailing gitu ya? Iya, detailing Betul. gitu. Kalau lu sendiri gimana, Bah? Sekarang udah mulai di detailing atau Betul. ya udahlah, gua mau kemana aja, lihat nanti aja, udah let it flow aja gitu. Kalau gue pribadi, misalnya contohnya kayak terakhir gue ke Bali gitu kan, gue akan ada beberapa hari yang gue impromptu. Jadi beberapa hari gue siapin destinasinya, itinerary-nya gitu kan, mau kemana. Itu gue di sheet itu juga bahkan sampai mention apa namanya, jam bukanya, Oh, spend wow. harganya, terus apa namanya, alamatnya, link Google Maps-nya gitu gue mention di situ kayak. Jadi ketika gue udah liburan, udah jalan gitu kan, ini day 1, day 2, day 3, gue tinggal pencet tuh linknya, langsung gue ngarahin ke sana, gak kayak gue baru nyari lagi gitu-gitu segala macam. Dan itu cukup membantu sih. Jadi planning liburan gitu kan, nggak cuman memanajerial destinasi apa yang mau dikunjungi, tapi juga sejauh apa sih pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk liburan gitu, Sa. Luar biasa ya. Tapi lu tau gak sih, jadi dulu tuh gue pernah juga nih waktu liburan pakai satu aplikasi, tapi gue lupa bukan aplikasi untuk kayak bank digital juga, bukan. Kayak yang itu tuh buat ngatur keuangan, let's say makan lu yang bayar, terus itu gue transportasi. Nah itu tuh bisa langsung otomatis gitu, kayak tagihan orang ini ke ini berapa, ke ini berapa, dan menurut gue itu membantu banget gitu. Iya. Teknologi makin keren ya. Makin keren, canggih. kayak yang makin canggih gitu. Ada aja fitur-fitur yang disiapkan oleh berbagai platform untuk membantu kehidupan kita. Kehidupan mempermudah liburan kita. gitu ya. Contohnya untuk dari segi liburan. Terus yang gue senang juga kalau misalnya kita mau liburan gitu ya, kita akan war tiket transportasi, entah pesawat atau yang kereta. kayak kemarin geledek gitu ya. Itu tiket.com ya kalau nggak salah. Tiket.com Betul. ya, benar. Itu cukup membantu loh. Maksudnya promo-promo kayak gitu kan jadi bikin kita Keren banget sih tiket.com. Iya, wow. Ya, ada berapa banyak brand yang udah kita spill? ada banyak online travel agent di luar sana yang memang menyediakan berbagai macam promo ya untuk kita para Gen Z atau siapapun itu untuk booking perjalanan. Benar. Iya. Ya udah, kalau kita udah ngomongin nih Bang, kayak traveling dan sebagainya, ngatur budget dan perintilan barusan. Jeroan ya. Sebenarnya konklusinya apa sih Bang akan pembahasan kita hari ini? Selalu ada aja konklusinya. Ada aja hikmahnya. Tapi sebenarnya tanpa kita menyebutkan atau mempersiapkan konklusi ya saya, penonton-penonton kita tuh udah pada pinter-pinter loh. Pasti lebih pinter-pinter. Jadi sambil lah nonton ya. tuh udah sambil komen, wah iya. Bikin MOM mereka. Wow. Bukan meeting, ini podcast. Podcast. Kantong, Mbak. Iya, jadi kesimpulannya sih simpel ya sebenarnya, karena liburan, lagi-lagi kita belajar mengatur keuangan dalam berkegiatan liburan gitu. Jadi liburan sebisa mungkin betul, ngatur keuangannya, ngerem banget, bukan ngerem, menahan. Terus itu juga ada plan yang bagus juga, supaya di sana juga nggak bingung dan lain sebagainya. Terus itu budgetnya juga ternyata nggak gede banget, tapi ya emang sesuai dengan budget masing-masing. Betul. Gitu. Berapa lama kita stay dan sebagaimana mana aja destinasi-destinasi yang mau kita kunjungi gitu-gitu ya saya. Dan itu tadi salah satunya dengan fitur split bill. Fitur split bill. Oke, jadi jangan lupa untuk tonton juga episode-episode sebelumnya mungkin yang belum nonton. Terus nantikan juga episode selanjutnya yang nggak kalah menarik gitu. Nggak kalah menarik. Jadi langsung aja kalau teman-teman semuanya punya request, punya ide, punya masukan terhadap podcast ini atau apa sih pembahasan di episode berikutnya yang mau kita bawain, boleh banget di kolom komentar. Split gitu. bill. Split? Baru tahu split bill ya, Mbak? Split bill. Sebentar split bill. Oke deh, thank you. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu.